Halo sobat Nime. Waduh nih, baru bisa upload nih. Kemarin Bang Jack seharian nunggu dokter spesialis. Waduh, udah kayak nunggu dosen pembimbing. Lama betul. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita gas lagi yuk. Magic Emperor, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah mengetahui kalau ada mata-mata di dalam aliansinya. Di sini Zovan pun tanpa bertele-tele doi langsung menemui orang itu dan menitipkan salam. Salam yang sungguh barbar agar disampaikan langsung kepada bocah Huang Fu. Ia mendengar kalau dirinya telah diketahui sejak awal penyusupan, membuat Pak Tua itu pun tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah dari Zovan daripada ia harus mati konyol di tangan seorang Swaring Demon. Dan untuk Zovan yang mendapatkan sedikit informasi kalau rencana yang dimiliki oleh Huang Fu adalah rencana yang dibuat oleh Tuan Leng Wuchan, membuat dirinya pun harus merubah sedikit rencana tempur yang telah ia susun. Dan tak lama setelahnya, kini Pak Tua kampret si mata-mata gagal. Ia pun tiba di rombongan bocah Huang Fu yang membuat kini pangeran dan juga bocah Ling yang ada di tempat ini bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Pak Tua itu di tempat ini. Dan tentu saja itu membuat pangeran bingung. Kenapa Pak Tua ini ada di tempat ini? Karena perintahnya adalah untuk menyusup di kelompok Zovan. Ya, di sini Pak Tua ini berujar kalau ia tidak dapat lagi melakukan hal itu karena dirinya telah diketahui oleh Zovan, yang membuat mereka heran. Apa? Ketahuan? Lantas jika kau ketahuan dan dengan sikap Zovan yang sungguh kejam serta keji, bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau keluar hidup-hidup? Tanya bocah Lin ini. Sedangkan untuk pangeran, doi bertanya tentang bagaimana dengan orang lain, mata-mata yang lainnya yang telah ia kirim pula, apakah telah tertangkap juga? Dan jika itu benar, sungguh tidak terduga, karena kalian dapat dilepaskan tanpa adanya luka sedikit pun. Sedangkan untuk Pak Tua ini, doi pun tahu sebenarnya pangeran sungguh kesal dan tak berniat untuk mengampuni nyawanya, yang membuat Pak Tua ini pun tambah bingung, karena doi tidak memiliki waktu lagi untuk memilih pihak mana yang akan ia dukung. Namun untuk menyelamatkan nyawanya, Pak Tua ini pun berujar kalau Zovan melepaskan diriku karena ia ingin aku menyampaikan sesuatu kepada dirimu. Ya, katakan, sambut dari pangeran. Pak Tua ini berujar kalau Zovan ingin memberitahumu pesan bahwa ia sudah tahu semua rencana yang Anda miliki. Dan ia juga meminta agar pangeran tidak perlu lagi menghabiskan waktu lebih banyak lagi. Mendengar itu membuat pangeran pun tersenyum dan berujar. Jika dilihat dari sikap dan juga temperamennya, sepertinya ini terdengar bukan seperti Zovan, ujar dari pangeran. Ya, Anda benar Tuan Muda. Namun sebenarnya kata-kata yang disambutnya itu lebih kejam lagi dan tentu saja tidak sopan, sehingga hamba harus menukarnya. Namun dengan inti dan juga makna yang sama, ujar Pak Tua itu yang membuat pangeran pun tersenyum. Apakah kau takut aku akan marah kepadamu dan melampiaskan amarahku kepadamu? Tidak, kau tidak perlu khawatir karena aku tidak peduli dengan ucapannya itu. Dan ini sungguh ironi jika ia berpikir kalau ia sudah tahu segalanya. Sungguh orang yang sangat sombong, tambah dari pangeran, yang membuat Pak Tua ini pun sedikit tersentak. Tuan muda, tapi ada satu pesan lagi yang ingin Zovan katakan kepada Anda. Tidak, aku tidak peduli lagi, sambut dari pangeran ini. Pangeran juga berujar kalau dirinya yakin kalau kata-kata yang selanjutnya pasti hanyalah sebuah omong kosong. Omong kosong yang memiliki tujuan hanya untuk mengganggu pikirannya saja. Tapi di sini Pak Tua ini pun kembali menegaskan kalau ini sepertinya benar-benar penting, yang membuat pangeran pun sedikit ternotis tentang apa itu. Ya, di sini kampret tua ini berujar kalau pil haram yang ada di tangan pangeran telah berada di tangan Zovan. Bahkan Zovan pun juga sampai mengolok-olok ke pangeran karena pangeran tidak tahu akan hal ini, yang membuat bocah Lin ini tersentil. Dan ia juga berujar kalau itu tidaklah mungkin karena pil haram terakhir itu secara eksklusif telah disimpan secara pribadi oleh pangeran. Dan bagaimana mungkin orang itu dapat memilikinya? Ya, di sini Pak Tua itu pun sebenarnya juga setuju. Tapi awalnya doi juga tidak percaya. Tapi setelah Zovan mengeluarkan pil haram keempat miliknya membuat dirinya mau tidak mau harus percaya dengan Zovan. Di sini Pak Tua ini juga berujar kalau Zovan menambahkan kalau seharusnya kalian semua tahu tentang kemampuan yang aku miliki.
sehingga kalian tidak mungkin tidak mempercayai kata-kataku. Yang membuat bocah Lin ini panik dan langsung mengeluarkan pil haram yang ada bersama dirinya. Dan setelah melihat kalau pil haram itu masih utuh di tangannya, membuat kampret kuning ini berujar kalau Zofan hanya menakut-nakuti mereka saja. Yang membuat pangeran pun langsung ternotis, dan ia langsung meminta kepada bocah Lin itu untuk segera menyembunyikan pil haramnya lagi secepat mungkin. Karena benar saja, tiba-tiba saja pil itu telah menghilang dari tangan bocah Lin ini. Dan itu sungguh mengejutkan, ditambah ada suara Zofan yang tertawa dari balik hutan. Ya, suara Zofan yang berterima kasih atas pil haram keempat yang telah ia rebut. Dan itu tentu saja membuat pangeran pun tidak habis pikir tentang anak buahnya yang selalu saja sempit dalam berpikir. Dan masih aja dapat terjebak dengan kata-kata dari Zofan yang memang memancing agar mereka mengeluarkan pil haram itu ke permukaan. Karena di sini pangeran pun sebenarnya juga tahu kalau Zofan tidak tahu di mana pil haram yang mereka miliki itu disembunyikan. Yang membuat kini bocah Lin ini pun panik dan menyalahkan Pak Tua itu dan menuduhnya kalau Pak Tua itu telah bekerja sama dengan Zofan untuk menipu mereka. Maka dari itu aku akan membunuhmu, ujar si kampret kuning ini. Dan itu juga membuat si kampret tua ini pun panik. Karena doi pikir ia harus mengatakan ini, tapi ia tidak menduga kalau ternyata ia malah dijadikan tumbal oleh Zofan. Dan ia juga berpikir kalau ini benar-benar kejam. Pikiran Zofan selalu licik. Di sini Pak Tua ini pun juga semakin pusing karena ia ternyata terjebak di dalam dua permainan monster gila ini. Tapi di sini pangeran pun juga berujar untuk berhenti bermain-main karena ini semua tidak ada hubungannya dengan Pak Tua itu. Karena mau bagaimanapun Pak Tua ini hanyalah orang bodoh yang telah dimanfaatkan oleh Zofan. Dan mendengar itu tentu saja membuat si kampret tua ini cukup senang dan berterima kasih atas kebijaksanaan dari pangeran. Tapi untuk pangeran sendiri, doi pun berujar, "Oi, karena kau telah ada di tempat ini, lantas bagaimana kalau kita ini berbicara sejenak?" Dan itu tentu saja membuat Ivan pun bertanya, Apa yang ingin kau bicarakan? Tapi karena kau memaksa, aku akan menemanimu sebentar. Karena aku ingin sekali melihat kau menangis terseduh-seduh. Dan melihat Ivan yang benar-benar muncul membuat para kroco-kroco ini panik. Yang membuat Ivan pun berujar, Oi, orang-orangmu sepertinya takut kepada diriku. Oi Zofan, ada pepatah yang cocok untuk dirimu. Berhentilah sok jago atau kau akan kena sambaran petir. Dan mendengar itu membuat Ivan pun tertawa karena aku telah melakukan hal songong dan arogan sepanjang hidupku. Dan aku belum pernah sekalipun kena petir, ujar Ivan sembari mendekati pangeran. Di sini Ivan pun juga menambahkan karena aku belum pernah kena sambaran petir, maka dari itu aku ingin mencobanya. Dasar bocah kampret songong, aku yakin sebentar lagi kau akan merasakannya. Dan kau seorang demon, aku tahu pil haram yang kau tunjukkan kepada Pak Tua itu pasti adalah salah satu pil haram yang telah kau temukan dulu sebelum kau bertemu dengan kami. Dan karena kau tidak pernah menunjukkannya secara umum, dan itu membuat si kampret tua itu mengambil suatu kesimpulan ketika ia melihat botol keempat. Pasti ia berpikir kalau kau telah mencurinya dari diriku. Dan kupikir Pak Tua itu pun akhirnya masuk ke dalam tipu dayamu, karena ia tidak akan mungkin berani-beraninya berbohong kepada diriku. Sepertinya pangeran, kau memang bukanlah seorang bocah bodoh. Dan ternyata tebakanku benar. Kalau kau bukanlah hanya orang yang berotot, yang tidak punya otak. Ya, di sini pangeran pun juga berujar kalau ini sungguh menarik dalam menyelesaikan teka-teki ini. Aku juga mengatakan kepadamu kalau ada sesuatu yang terjadi di tempat lain. Oi Zofan, bukankah kau memiliki 2 kunci untuk keluar dari gerbang air? Namun kau menyimpannya untuk dirimu sendiri, iya kan? Hoi, kenapa kau tersentak? Akulah yang telah memberikan perintah kepada orang-orangku untuk segera sengaja meletakkan kunci-kunci itu di jalur yang akan dilalui oleh aliansimu. Tapi berdasarkan laporan dari Pak Tua itu, sepertinya kau telah menemukannya dan sengaja kau tidak mengatakan kepada siapapun tentang kunci itu. Dalam arti lain, seharusnya kau telah menyimpan kunci itu untuk dirimu sendiri dan menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Dan kau sendiri, kau juga pernah mengatakan kalau sebelumnya pernah berujar kalau kita ini sama-sama tidak akan pernah menggunakan kartu as hingga detik terakhir. Tapi sungguh disayangkan, ternyata kartu asmu telah ku ketahui.
Karena Tuan Leng juga pernah berkata, inti dari perang adalah memanfaatkan semua situasi yang ada. Bukan cuma membuat musuhmu masuk ke dalam jebakan, tapi dapat mengontrol setiap gerakan dari musuh dan mengarahkannya ke arah yang kau inginkan. Itu adalah kunci yang sesungguhnya. Dan asal kau tahu Zaufan, semua yang telah kau lakukan, semua yang telah kau lakukan itu semua telah masuk ke dalam rencanaku. Walaupun kau sedikit merepotkan, tapi membiarkan kau selalu saja menang. Dan itu adalah sebagian dari rencanaku sejak awal. Dan menjadikan kau pemimpin dari aliansi yang memberikan suatu perintah kepada pasukanmu itu membuat kau tidak akan sadar kalau kau sebenarnya telah mengarahkan mereka semua ke dalam neraka. Dan satu hal lagi, apakah kau tidak berpikir kalau event ini terlalu mudah untuk kalian? Atau kau berpikir terlalu kuat hingga kau sangat naif? Kau pikir kau sanggup mengalahkan ribuan orang seorang diri dan menyelamatkan semua aliansimu dari kematian? Kau terlalu naif. Dan yang terakhir, apakah kau tidak berpikir kenapa aku tidak menggunakan semua kekuatanku untuk menghajarmu dulu? Ya, karena aku ingin membuat kau berpikir kalau kau bisa. Namun sebenarnya kau telah masuk ke dalam jebakanku. Dan sebentar lagi aku akan mulai menikmati membunuh semua aliansimu. Dan asal kau tahu dari awal aku memang sengaja mengalah. Yang membuat Ivan yang mendengar itu sempat membuatnya terdiam. Dan melesat dengan sangat cepat. Di sini Ivan pun benar-benar pergi melesat dengan sangat cepat ke arah aliansinya. Dan pangeran pun yang melihat Ivan pergi dengan terburu-buru. Doi berpikir kalau kali ini Zaufan telah benar-benar kalah. Sedangkan untuk pangeran, Doi juga akan pergi menuju gerbang Earth bersama bocah Lin. Sedangkan untuk Pak Tua Mata-Mata, sepertinya Doi telah tewas di tempat ini. Sedangkan di tempat lain, di gerbang air, saat ini telah ditunggu oleh semua aliansi jahat. Mereka semua menunggu kedatangan dari aliansi Zaufan. Dan di tempat lainnya pula saat ini ada yang memantau pertandingan itu dari jauh, yaitu para patriark keluarga bangsawan. Mereka terlihat sungguh risau karena mereka tahu pihak musuh telah memasang formasi penyerangan selama 3 hari dan siap untuk melakukan penyergapan besar-besaran. Dan jelas ini adalah suatu penyergapan yang telah direncanakan dengan sangat matang. Bahkan si nenek seksi ini juga berpikir kalau semua ini dilakukan hanya untuk mengincar cucu, yang ia kira kalau cuculah orang yang dapat membuat Zaufan menjadi gila jika gadis cantik itu benar-benar mati. Sedangkan untuk patriark lainnya, yaitu patriark gerbang kaisar, Doi pun masih santuy-santuy aja sambil minum tua. Yang membuat Tuan Leng Wuchen yang ada di belakangnya pun berujar kalau sepertinya persiapan terakhir telah tersusun dengan sempurna. Yang membuat patriark ini pun memuji Tuan Leng yang telah berhasil membuat suatu rencana untuk menyingkirkan Zaufan. Dan selama Tuan Leng turun tangan langsung, iblis itu tidak akan bisa kabur, ujar patriark ini. Yang membuat Tuan Leng ini pun yang mendengar itu ia merendah dan juga mengucapkan terima kasih atas pujiannya. Tapi di sini Tuan Leng juga berujar kalau dirinya memang yang membuat rencana ini, tapi semua ini terjadi berkat usaha dari Tuan Muda. Maka dari itu, saya tidak pantas mendapatkan semua pujian ini. Tidak, ini semua adalah berkat dari Tuan Leng. Jika Anda yang memimpin operasi ini langsung, seharusnya ini akan jadi lebih cepat untuk diselesaikan. Yang membuat Tuan Leng yang mendengar itu sedikit tersentak. Karena Doi tahu sepertinya patriark tidak puas dengan putranya sendiri. Dan sepertinya Pak Tua ini juga sungguh takut jika anaknya mendapatkan semua pujian itu. Maka dari itu ia lebih memilih untuk mempersembahkan rasa pujian itu kepada dirinya, agar pencapaian yang dilakukan oleh Tuan Muda itu tidak terlihat begitu menonjol. Dalam arti lain, di dalam gerbang kaisar sendiri ternyata telah terjadi suatu pertarungan antar anak dan juga sang ayah dalam memperebutkan kekuasaan. Tapi tiba-tiba saja ada yang memanggil Tuan Leng Wuchen dan orang itu juga berujar, Tuan Leng, apakah Anda yakin Anda dapat mengalahkan Zaufan dengan menggunakan para kroco-kroco ini? Ucap dari Perdana Menteri Zugi. Ah, tidak Tuan. Kemampuanku hanya cukup untuk menghibur saja. Saya tidak berani untuk membanggakan diri saya di depan Perdana Menteri. Namun, penyergapan ini bukanlah untuk menargetkan Zaufan sendiri. Tambah Pak Tua ini. Kau ingin menjatuhkan kuda sebelum kau menjatuhkan penunggangnya. Ya, ini sungguh bijak, ucap Perdana Menteri. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, jika kau ingin menghancurkan seseorang, maka buatlah orang itu menjadi gila. Karena untuk bocah Zaufan, ia tak hanya kuat tapi ia juga memiliki banyak sekali trik aneh
Dan jangan lupakan juga kalau ia memiliki banyak sekali rencana jahat serta kebiasaannya dalam merencanakan sesuatu. Dan jika kita tidak merebut sesuatu yang berharga dari dirinya, maka rencana sempurna yang kita buat tidak akan pernah berhasil. Ucap Pak Tua ini. Sepertinya Anda benar-benar sudah menemukan suatu kelemahannya, hingga Anda bersedia untuk memberitahuku sedikit rencana Anda. Maka dari itu siapakah yang telah Anda incar, Tuan Muda? Atau siapa? Ya, Perdana Menteri, Anda akan segera tahu. Saya juga yakin kalau Anda akan sedikit kesulitan dalam menebaknya. Anda akan sedikit terkejut ketika Anda tahu siapa orang yang kami incar. Tuan Leng, kau membuatku penasaran. Aku juga menantikannya. Bagaimana seorang iblis dapat kehilangan kewarasannya. Sedangkan di tempat lain, di dalam event pertarungan itu kembali, di sini aliansi Zovan mereka pun berjalan sesuai dengan rencana yang telah diberikan oleh Zovan. Tapi itu membuat Tian sedikit bingung tentang apa yang dipikirkan oleh Yipan. Ya, ia bingung bukan tanpa alasan, karena ia bingung karena Yipan meminta kepada mereka untuk segera pindah dari portal lain ke portal lainnya. Bahkan mereka juga telah berjalan selama 3 hari hanya untuk berpindah-pindah dari satu portal dan portal lainnya. Dan itu sungguh membuang-buang waktu, energi, keluh dari Tian. Tapi di sini bocah Long ini berujar kalau ini semua adalah rencana, adalah taktik perang yang dinamakan dengan perang gerilya yang dipopulerkan oleh Pangeran Diponegoro. Di sini bocah Long ini juga berujar kalau dirinya yakin kalau Zovan sengaja membuat kita pergi ke 3 gerbang untuk memancing datangnya musuh dan merubah jalur di tengah-tengah pasti merupakan suatu rencana yang telah dibuat oleh Ivan. Dan tujuan utamanya adalah ke tempat ini, dan itu juga dibenarkan oleh Ning. Bahkan di sini Ning juga meminta kepada Tian untuk belajar dari bocah Long yang dapat membaca tujuan dari Zovan, yang membuat bocah ini pun sedikit kesal dengan apa yang dikatakan oleh Ning. Walaupun di sini Ning mencoba untuk memuji dirinya. Tapi tiba-tiba saja Ning pun berujar kalau mereka telah sampai, karena ternyata di depan mereka saat ini ada sebuah portal. Ya, portal atau gate air, yang membuat kini mereka semua pun begitu bersemangat untuk segera pergi menuju tempat itu. Bahkan mereka juga berujar kalau sepertinya rencana milik Zovan itu yang menggiring mereka ke tempat itu benar-benar berjalan dengan sempurna. Tapi di sini Tian mendengar itu, Doi pun berujar walaupun mereka telah menemukan gate air, tapi tetap saja mereka tidak memiliki kunci untuk membukanya. Lantas kenapa semua orang yang ada di tempat ini seolah-olah sungguh tahu rencana yang sebenarnya yang dimiliki oleh Zovan? Dan mendengar itu, di sini bocah Long ini pun berujar kalau Zovan telah mengarahkan mereka semua ke tempat ini, berarti Zovan memiliki kuncinya. Dan selama ini Zovan juga tidak pernah salah dalam melakukan suatu rencana. Maka dari itu ikuti aja semua rencana Zovan. Tapi tidak untuk Tian, karena ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Karena Doi tahu kalau sebelumnya Yivan juga pernah terjebak di dalam suatu rencana musuh. Tapi lagi-lagi apa yang dikatakan oleh Tian ini dibantah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kali ini Ning lah yang membantahnya. Dan di sini Ning pun meminta kepada Tian untuk ikut aja semua yang diminta oleh Zovan dan jangan banyak tanya. Yang membuat Tian pun tambah bingung, lah ada apa ini? Kenapa mereka semua? Bahkan Ning juga berpikir demikian, ini sungguh gila. Sedangkan dari atas sana ada seseorang yang menyengir dan tiba-tiba saja orang itu berujar, serang! Dan tiba-tiba saja ada suatu susunan formasi yang aktif di sekitaran mereka. Susunan formasi yang dibangun oleh puluhan orang secara bersama-sama. Susunan formasi yang dapat menahan pergerakan dari pihak aliansi Yivan. Dan melihat lebih detail, membuat bocah Long ini sadar kalau ini adalah formasi 36. Dan itu sungguh buruk karena memang mereka telah terjebak di dalam formasi ini. Dan itu juga disadari oleh Tian Xiang bagaimana bisa mereka terkena suatu jebakan yang telah dipasang oleh musuh. Padahal ini semua adalah perintah dari Zovan. Dan kenapa? Kenapa Zovan malah mengarahkan mereka ke dalam suatu jebakan? Sedangkan di sisi lain, di pihak musuh, melalui arahan dari 2 naga jahat ini, pasukan aliansi jahat pun mulai melakukan suatu penyerangan secara brutal, yang membuat aliansi Yivan yang melihat itu semua menjadi bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Karena ini akan sungguh sulit untuk dapat keluar dari dalam formasi ini. Walaupun formasi ini adalah formasi tingkat 3, tapi tetap saja ini terlalu sulit untuk mereka dapat keluar dari tempat ini. Karena di sini bocah Long ini juga tahu kalau formasi ini adalah formasi 36 cahaya. Suatu formasi yang hanya dapat dihancurkan dari luar. Maka dari itu mereka harus segera menemukan pintu keluar agar mereka dapat melarikan diri. Namun yang menjadi masalah sebenarnya bukanlah mencari pintu keluar, tapi jika susunan formasi ini dibuat menyempit, maka itu semua akan menyusahkan mereka dalam bergerak. Tapi di sini Tian Xiang pun tidak ambil pusing.
Karena musuh ada di depannya dan hanya perlu mencari jalan keluar. Kita hanya perlu membantai dan mencoba mencari satu persatu. Duar! Sekali tebas menutup semua para kroco-kroco itu. Di sini Tian Xiang, si maniak pertarungan, doi pun tidak peduli dengan rencana-rencanaan. Karena apa yang ada di pikirannya hanyalah satu, yaitu bantai semua musuh yang ada di depan matanya. Dan setelah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan kayaknya di part selanjutnya ini si beban ini bakalan mati, dan disitulah Ivan bakal ngamuk duar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Kalian tahu kan siapa bebannya? Ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.